Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi saya kan membuat channel khusus tentang akuarium di YouTube. Tahu nggak teman-teman konten apa yang mendapatkan banyak like, mendapatkan banyak penonton? Ya konten tentang kesialan doang. Ketika ikan saya mati, kemudian kelihatan ngambang di kolam, baru saat itu orang-orang penasaran pengen menonton. Ya, makanya tadi juga ketika ada ikan lagi yang mati tuh, ikan nilem di akuarium, saya nyesel, aduh kenapa tadi nggak saya kontenin. Lupa saya bawa kamera pas lihat ikan mati tuh saya ambil saja tanpa di kamera, tanpa direkam. Padahal kan kalau direkam mungkin nanti akan mendapatkan penonton yang banyak lagi. Nah, jadi yang akan saya omongin tuh sesuatu yang miris ya zaman sekarang. Zaman sosial media itu kita kan pengen eksis ya di sosial media, pengen mendapatkan banyak penonton, pengen mendapatkan banyak interaksi. Nah, tapi kecenderungan orang-orang itu suka sekali menonton kesialan-kesialan orang lain. Kalau ada orang posting tentang kesialan orang lain, misalkan kemarin ya, yang diusir oleh suaminya tuh, seorang ibu bersama dua anaknya diusir oleh suaminya, barang-barangnya dikeluarkan dari rumah, kemudian dinaikkan ke mobil. Itu tetangganya ada yang ngontenin, dan kontennya itu viral. Kontennya itu viral. Se-Indonesia kayaknya viralnya, bahkan mungkin sampai ke luar negeri juga. Ya, jadi kayaknya harus kesialan melulu ya yang diposting itu biar mendapatkan penonton yang banyak. Iya sih, saya akui banyak lagi hal lainnya yang bisa membuat orang berinteraksi dan tertarik menonton. Misalnya postingan-postingan tentang kehebatan sesuatu yang luar biasa, ataupun tips-tips yang bermanfaat yang sebelumnya belum pernah ditemukan, kemudian ditemukan oleh seseorang dan diposting. Terus hal-hal yang sangat inspiratif luar biasa gitu. Kalau hal-hal yang biasa-biasa mah jarang sekali orang yang mau antusias menonton. Jadi apa ya rahasianya? Mungkin sesuatu yang bikin penasaran ya. Kan kalau misalkan ada orang misalkan mendapatkan musibah, ya emang bikin penasaran orang lain kan. Atau misalkan ada rumah tangga yang ribut ya, sampaikan bertengkar ribut, itu kan bikin penasaran orang lain juga. Terus berita artis-artis cerai itu kan kesialan-kesialan semua kan, dan itu bikin berita jadi rame, kalau diberitakan jadi rame. Nah, saya tuh mikir, jadi emang kayak gitu ya kecenderungan orang-orang itu lebih suka nonton tentang kesialan orang lain. Ya yang pertama jadi pikiran saya adalah, kenapa ya sampai seperti itu? Apa ini sebuah penyakit sosial atau hal-hal yang normal saja ya? Saya sampai berpikir beberapa kali tuh. Ya misalkan kalau itu sebagai sebuah penyakit sosial, berarti ya harus disembuhkan dong, namanya juga penyakit. Kalau misalkan itu hal-hal yang normal saja, masa sih itu normal? Masa sih sesuatu itu yang hal yang normal? Kalau sesuatu itu dianggap normal, nanti lama-lama orang sengaja cari-cari kerugian orang lain, cari-cari kesialan orang lain buat direkam. Masa akan seperti itu nantinya? Ini kayaknya ini penyakit deh kalau menurut saya. Kalau bukan penyakit, ya kalau penyakit kan sesuatu yang nantinya itu bisa membahayakan, dan ini juga bisa membahayakan itu. Aduh, saya juga pusing nih mikirannya, gimana ya yang sebenarnya. Masa kita harus ngonten itu mencari-cari kesialan orang lain? Ya bagus sih, banyak orang yang berusaha untuk membuat konten tentang keberuntungan orang lain, kesuksesan orang lain. Tapi ya sebagian besar orang yang bikin trending, yang bikin heboh itu sesuatu yang bikin orang lain sesuatu tentang kesialan orang lain. Ya,
Coba misalkan di Google Trends gitu, Google Trends. Apa saja coba berita-berita hal keseharian yang trending di sana. Itu biasanya tentang masalah, tentang kasus, tentang seorang terjerat korupsi, tentang pembunuhan. Pembunuhan itu kan kesialan bagi orang yang terbunuh, kesialan juga bagi orang yang membunuh juga. Itu kesialan, tapi ternyata hmm, bikin rame. Saya takut lama-lama orang eh, berpikir untuk mencari-cari sesuatu yang bikin orang lain mencari. Saya khawatir lama-lama orang berkecenderungan untuk mencelakai dirinya sendiri, mencelakai keluarganya, ribut sama orang lain biar kontennya viral. Saya takutnya seperti itu. Kalau menurut kalian gimana?